Ya kalau keterangannya sih simpel juga ya, yang udah diterangkan, ya begitulah kalau cirinya tandanya yang baik dan tandanya yang kurang baik. Nah kemudian kita tuh berpikir kalau begitu bagaimana agar berhubungan intim kita itu baik, yang gimana gitu kan? Pasti kan ada juga nih yang bertanya kalau ya sudah, saya udah paham nih, yang baik itu nanti tandanya seperti itu. Nah kalau gitu kita itu pengen melakukan hubungan intim yang baik itu bagaimana? Seperti itu. Nah berarti kita itu harus memahami dulu akan perbedaan laki-laki dan juga perbedaan perempuan. Karena kan kita melakukan berhubungan intim antara suami dan juga istri. Nah, saya sudah sering nerangin kan, kalau wanita itu lebih besar dominan ke emosionalnya, ke hatinya. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih besar dominan ke akalnya, gitu ya. Berarti itu udah beda. Di dalam melakukan berhubungan intim pun tentu saja berbeda. Di dalam melakukan bercinta ataupun di dalam melakukan berhubungan intim gitu ya, yang diinginkan oleh wanita ini, saya langsung spesifik ke ngobrolin masalah seks gitu ya, atau langsung ke hubungan masalah intim gitu ya. Kalau yang diinginkan oleh wanita itu adalah ingin dirasakan dulu ataupun ingin diberi dulu rasa cinta dari pasangannya. Baru kalau sang istri itu udah merasa dapatkan rasa cinta, rasa kasih sayang dari sang suami, baru sang istri itu mau melakukan berhubungan intim. Tapi kalau seorang laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu karena lebih dominan kepada akalnya, kepada pikirannya. Jadi kalau mau melakukan apapun itu, laki-laki itu biasanya lebih fokus. Jadi kalau misalkan laki-laki pengen melakukan berhubungan intim, ya udah, nggak banyak basa-basi, saya ingin melakukan berhubungan intim. Seperti itu. Jika sudah melakukan berhubungan intim, suami itu udah orgasme, baru sang suami itu baru bisa memberikan cinta kepada kita. Beda kan? Kalau sang istri itu pengen dapat cinta dulu, baru udah dapat cinta, baru sang istri itu ada gairah untuk melakukan hubungan seksualitas. Tetapi kalau suami itu terbalik. Kalau suami itu kalau pengen melakukan berhubungan intim, ya melakukan berhubungan intim dulu. Udah itu baru sang suami bisa memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada kita, kepada istrinya. Kenapa laki-laki itu seperti itu? Karena anatomi hipotalamus di laki-laki itu 2% maksud saya, 2% itu lebih lebar gitu yang ada di otaknya itu daripada perempuan. Gitu. Kenapa laki-laki seperti itu? Ya karena oleh Allah diciptakannya seperti itu. Berarti menurut Allah itu lebih maslahat. Kenapa? Karena laki-laki itu bebannya itu lebih banyak, bebannya itu lebih besar daripada kita seorang perempuan. Laki-laki itu yang berkewajiban untuk ibu bapaknya, ya, itu kan kewajiban laki-laki untuk menafkahi ataupun mengurus ibu bapaknya. Kemudian sang suami itu juga berkewajiban di dunia dan juga nanti di akhirat kepada istrinya. Jadi kalau misalkan istrinya itu enggak paham soal ibadah yang berhubungan dengan keseharian yang dipakai oleh sang istri, misalkan contoh tentang bab haid gitu ya. Kalau enggak ngerti sholat ya tentang sholat, artinya tentang ibadah lah yang berhubungan dilakukan untuk kewajibannya sehari-hari. Itu kewajiban siapa? Itu kewajiban suami. Kemudian suami juga kan mempunyai anak. Itu kewajiban siapa? Ya sebenarnya sih kewajiban ibunya dan juga kewajiban suaminya sebenarnya. Tetapi kan berarti kalau begitu tanggung jawab suami itu lebih banyak daripada tanggung jawab seorang istri. Seperti itu. Karena itulah Allah memberikan akalnya itu lebih banyak, lebih condong ke akalnya itu lebih banyak daripada perempuan. Seperti itu. Begitu. Sehingga karena hipotalamusnya itu lebih tebal seperti itu, jadi kan wajar kalau misalkan suami itu lebih banyak kepenatan, lebih banyak kepusingan gitu, sehingga sang suami itu ingin pembebasan ketegangan, kepenatan yang ada di dalam dirinya.
Dengan apa? Yaitu suami itu ingin orgasme. Artinya ingin melakukan hubungan intim sampai dia orgasme, sampai dia mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga setelah sang suami melakukan hubungan intim, setelah orgasme suaminya, maka badannya itu akan lebih rileks dan pikirannya pun akan kembali normal lah istilahnya seperti itu. Jadi karena banyak kepenatan di dalam otaknya, jadi bagaimana sang suami mau memberikan rasa perhatian yang lebih, memberikan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada kita lebih, seperti itu. Jadi wajar deh kalau misalkan kita lihat suami yang udah pulang kerja gitu ya, yang gak terlalu banyak ngobrol, yang gak terlalu banyak senyum, itu harus diwajari begitu wahai para istri gitu ya. Karena wajar saja dia kan udah bekerja seharian yang penuh dengan kelelahan, kecapean, kepenatan, sehingga udah konsentrasi itu udah mulai terlalu nggak fokus. Jadi wajar kalau laki-laki seperti itu. Nah, oleh karena itu justru sang istri itu harus membantu kepada suaminya untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu. Jadi kalau misalkan suami pengen gitu kepada kita, harusnya kita sebagai sang istri harusnya tuh lebih bersemangat gitu ya. Kenapa kita harus lebih bersemangat? Agar kita membantu kepada suami kita untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan itu begitu. Sehingga itu untungnya juga nanti akan dapat buat kita gitu ya. Karena kalau udah hilang penatnya, nah maka akan lebih mudah suami itu mengekspresikan rasa cinta dan rasa kasih sayangnya itu kepada kita, seperti itu ya. Nah, jadi ini harus dipahami ya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.